Puji Tuhan. Ya, hanya orang-orang yang semangat, orang-orang yang antusias yang akan menerima anugerah dan kuasa Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya ingin berbagi tentang doa yang mendatangkan kuasa. Ya, saya bersyukur kita ada dalam satu komunitas doa di mana kita melihat, ya walaupun mungkin sekarang juga kita belum melihat kuasa Tuhan berkarya secara dahsyat, tetapi saya percaya kalau waktunya Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita akan melihat penuaian jiwa-jiwa baik di Kelapa Gading, baik di Kedoya, baik di Harapan Indah, bahkan kita akan buka cabang-cabang yang baru. Saya percaya ketika kita bertekun hari-hari ini dalam kelompok doa ini, karena saya mengalami ya, waktu beberapa tahun sebelumnya kami kadang-kadang merasa kok kami sudah berdoa, kok kayaknya nggak ada sesuatu ya, kayaknya nggak ada kegerakan. Tapi kami terus bertekun berdoa. Puji Tuhan ketika Tuhan mengizinkan corona terjadi, malah justru ada orang-orang baru, ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan. Dan saya percaya ini semua adalah waktu Tuhan. Jadi saya mendorong pagi hari ini, ayo tetap antusias, ayo tetap semangat, kita membangun doa ini. Ya, kita terus membangkitkan roh kita, mempercayai bahwa ada kuasa di dalam doa. Doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu mendatangkan kuasa. Kita akan belajar dari seorang Elia, ya. Kita tahu kisah dari 1 Raja-Raja 18 ya, di mana bangsa Israel diizinkan Tuhan ya mengalami kekeringan. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala, karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Makanya Nabi Elia datang, tidak akan terjadi hujan sampai aku memperkatakannya. Dan kita lihat ceritanya di mana benar-benar terjadi bahwa tidak terjadi hujan selama 3,5 tahun. Dan ayat yang ke-41 dari 1 Raja-Raja 18, ketika Elia melawan Nabi Baal yang begitu banyak dan dia mengalami kemenangan di mana Tuhan menurunkan api di mezbah yang dibangun oleh Elia, dan di situ kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Nah, diteguhkan lagi dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita ya, dan ia telah berdoa bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di sini dikatakan bahwa Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Artinya apa? Elia adalah manusia yang masih bisa gagal, masih bisa berbuat salah, masih bisa punya kekurangan, tidak sempurna, sama seperti kita. Mungkin kita bukanlah orang yang sempurna, yang kadang-kadang kita mengalami kegagalan, kadang-kadang kita kepleset, kadang-kadang kita jatuh. Tapi satu hal kita percaya, belajar dari seorang Elia, walaupun dia manusia yang biasa saja, tetapi dia didengar oleh Tuhan. Doanya sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan dan benar-benar mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, kita mau belajar apa kunci doa Elia itu didengar oleh Tuhan. Ya, yang pertama doa dengan iman. Yakobus pasal yang kelima ayat 15 katakan bahwa doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan orang yang sakit yang didoakan. Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tadi dikatakan bahwa Elia sungguh-sungguh berdoa. Kita harus punya keyakinan ketika kita berdoa pagi seperti ini, ketika kita datang menyembah Tuhan, kita harus punya iman bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu mendengar doa kita, bahwa Allah itu mendengar setiap seruan-seruan kita. Nah, iman musuhnya apa? Keraguan, kebimbangan. Ya, kadang-kala kita benar nggak ya Tuhan dengar doa saya?
Kadang ada keraguan ketika doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, benar nggak nih doa saya itu mendatangkan kuasa? Benar nggak nih Tuhan tuh mendengar doa-doa saya? Mungkin nggak ya terjadi apa yang saya doakan? Apakah semuanya yang terjadi ini hanya kebetulan atau memang ada peran doa di dalamnya? Nah, kadang-kadang hal-hal ini yang membuat kita ragu-ragu, membuat kita tidak berdoa dengan iman. Tapi pagi hari ini kita belajar bahwa Elia berdoa dengan iman. Ya, kalau kita lihat cerita sebelumnya di mana Elia menantang nabi-nabi Baal. Ketika mereka sudah berdoa sungguh-sungguh sama Baal mereka, ya, dan tidak turun api dari surga. Tetapi ketika Elia disuruh nyiram air di sekitar mezbah. Siram lagi. Air kan sama api kan bertentangan. Tetapi disuruh siram lagi. Tapi ketika Elia sungguh-sungguh berdoa dengan iman, dengan percaya, maka api dari langit, api surga menyambar persembahan itu. Jadi mari pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan doa seperti ini, ada satu keyakinan, ada satu iman bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita dan bahwa Allah mendengar setiap doa kita. Maka akan beda kalau orang hanya berdoa, ya Tuhan aku mohon Tuhan gini-gini. Tetapi kalau orang yang punya keyakinan, dia akan memperkatakan, kami percaya Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami, Engkau yang mendatangkan kuasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Mari hari-hari ini kita percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita akan melihat akan ada perubahan, akan ada kegerakan, akan ada lawatan Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi. Kemarin saya ke Kelapa Gading, saya lihat, wow, gedung sekolah minggu sudah mulai diperbaharui, keren banget gitu. Kita harus punya satu mimpi, akan ada jiwa-jiwa, akan ada anak-anak sekolah minggu yang dikirim, akan ada lawatan Tuhan yang terjadi. Gereja sudah bagus, gedung sudah bagus, kita berdoa, minta dengan iman, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Jadi jangan hanya mohon doang, tapi kita nggak bertindak. Kita harus bertindak dengan iman, kita memberitakan firman, kita mencari jiwa, kita memberitakan, di tempat ini ada firman yang diberitakan. Di gereja kami ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Di tempat kami ada lawatan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Untuk itu saya mendorong untuk setiap kita, ayo semangat di doa pagi ini dan datang dengan iman bahwa ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ketika kita datang dengan iman, maka Tuhan mendengar doa kita. Amin, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, karena Matius 21 ayat 22 berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi setiap keraguan, setiap kebimbangan kita singkirkan dari benak kita. Tetapi mari kita minta dengan penuh kepercayaan. Ketika kita berdoa buat teman-teman kita yang sakit, kita membayangkan, kita mengimani mereka yang sedang terbaring sakit, mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kuasa Tuhan turun atas mereka, urapan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka mengalami mujizat kemenangan, sehingga mereka akan bersaksi. Nanti di gereja kita akan mendengar banyak kesaksian, di mana jiwa-jiwa, di mana mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan, sehingga orang-orang akan mendengar, di gerejamu ternyata kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Jadi minta, percaya, kita akan menerima. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi, cari maka engkau akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Iman dan doa tidak dapat dipisahkan. Kita belajar dari perempuan Sirofenesia di mana dia tidak menyerah ketika Tuhan sebenarnya ini untuk bangsa Israel, ini untuk kaumku. Roti ini hanya untuk bangsa Israel, tetapi perempuan ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman, ya Tuhan, memang itu buat bangsa Israel, tetapi saya pun dapat remah-remahnya. Ketika dia minta Tuhan berdoa supaya anaknya yang kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika ada iman yang luar biasa, dia mengalami kuasa Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa pagi hari ini membawa pergumulan apapun dalam kehidupan kita, ayo datang dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang mendengar. Bukankah Tuhan itu Allah yang mendengar doa-doa kita? Bukankah Allah kita adalah Allah yang setia, yang sanggup menjawab setiap seruan doa-doa kita? Amin. Kunci yang kedua, doa dengan motivasi yang benar. Elia berdoa ketika dia minta Tuhan menurunkan api dari surga untuk melawat mesbah korban yang dia persembahkan kepada Tuhan. Dia berdoa, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Jadi tujuan Elia berdoa supaya bangsa Israel bertobat kembali sama Tuhan. Ini harus jadi PR buat kita. Ayo kita doa juga dengan motivasi yang benar. Bukan untuk keinginan dan kehendak kita sendiri. Tetapi kita berdoa supaya ada pertobatan terjadi. Jemaat Tuhan boleh mengalami pertumbuhan. Jemaat Tuhan boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan boleh dilawat, dijamah. Rohani mereka mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ada pertobatan yang terjadi. Kita berdoa supaya ada jiwa-jiwa baru yang boleh mengenal Tuhan. Saya rindu doa pagi ini lebih lagi, kita pengen pokok doanya tambahin jiwa-jiwa, kita minta jiwa-jiwa supaya Tuhan lawat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya Tuhan lawat. Karena hari-hari ini sebenarnya seperti pernah saya sampaikan, hari-hari ini ketika ada kesusahan, ada masa kesulitan, ada masa kesengsaraan, justru disitulah waktunya kita menuai jiwa-jiwa. Ada banyak orang yang sudah menyerah, putus asa, sudah tidak punya pengharapan. Justru ini waktunya untuk kita memberi pengharapan, berbagi berita kabar baik buat mereka. Ini waktunya kita menuai, ini waktunya kita membawa jiwa-jiwa sama Tuhan. Ini harus jadi motivasi kita. Dan ketika seluruh rakyat menyaksikan Tuhan Yahweh menurunkan api yang menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu, maka apa? Mereka sujud menyembah Tuhan Yahweh serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kerinduan kita lewat doa pagi ini, lewat doa-doa yang kita naikkan ini, ada orang-orang yang mengaku benar Tuhanmu itu hebat, benar Tuhanmu itu luar biasa, saya benar-benar dijamah, dilawat oleh Tuhan. Mari kita berdoa dengan motivasi yang benar, jangan salah berdoa. Ya, seperti di dalam Yakobus dikatakan, kamu berdoa tapi tidak dapat apa-apa. Karena apa? Kamu salah berdoa. Karena motivasi kamu untuk memuaskan keinginan pribadi, memuaskan hawa nafsu. Ya, hanya ingin Tuhan, pokoknya setiap keinginan-keinginan kita berpikir kita mau bisa ngatur Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan aku pengen begini, Tuhan pokoknya harus begini. Tidak, tetapi kita harus punya motivasi benar. Ya, tahun depan 2023 adalah tahun berfokus pada Kristus. Mari doa-doa kita juga adalah motivasinya berfokus pada Kristus, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus, supaya banyak setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, doa dengan sungguh-sungguh. Ya, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saya jujur mengaku dosa kadangkala kalau seperti ini ada kesempatan ya. Kadang kalau pas belum nyiapin anak-anak sekolah gitu, kadang-kadang disambi gitu, aduh sambil repot gitu, kadang-kadang sambil nyiapin bekal, saya minta ampun Tuhan, ampuni, seharusnya sebelum jam 6 saya udah beres semuanya, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang ada ini, ada itu, dan kadang-kadang membuat konsentrasi kita jadi hilang, kadang-kadang kayak nggak sungguh-sungguh gitu, asal yang penting pokoknya saya nongol. Jangan, ayo belajar kita
benar-benar hormat sama Tuhan, benar-benar takut sama Tuhan, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita respect sama Tuhan, bahwa walaupun kita menghadapi layar, tetapi kita percaya Tuhan hadir dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, bukan kita menjadi pendengar, bukan kita menjadi penonton, tetapi ketika ada yang memimpin pujian, spirit kita naik di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan keluar dari mulut kita, sehingga apa? Kita merasakan hadirat Tuhan. Nah, ini perlu kesungguhan. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan asal-asalan, pasti hasilnya juga nggak bagus. Kalau anak-anak belajar hanya asal-asal belajar, juga nilainya pasti jelek. Tetapi beda ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga ketika kita berdoa. Ketika kita doa seperti ini, ayo belajar, sungguh-sungguh siapkan waktu, siapkan hati kita. Dengan segenap hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Ketika Elia selesai melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, api Mezbah turun ya. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Menandakan apa? Satu kesungguhan. Ya, di mana Elia minta, Tuhan, aku udah lakukan bagianku. Ayo lakukan bagianmu, turunkan hujan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Elia mengalami kuasa Tuhan. Yang terakhir yang kita belajar dari Elia apa? Doa dengan tekun. Ya, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Lalu bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, nggak ada apa-apa Pak Elia. Ya, kata Elia, pergi sekali lagi sampai 7 kali. Ya, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang hujan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar berdoa dengan tekun. Sampai 7 kali Elia berlutut ya, sampai kepalanya di antara kedua lututnya, berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Dan bujangnya 7 kali bolak-balik, belum ada tanda-tanda, tetapi Elia terus berdoa. Perlu sekali ketekunan. Bapak Ibu, mari, mungkin hari-hari ini ada doa-doa kita yang belum dijawab Tuhan, ada doa-doa kita yang mungkin tertunda, ya, tetapi percayalah ketika kita tekun, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Kenapa sih kita harus tekun? Kita belajar dari Daniel pasal 10 ya, karena ada peperangan rohani di alam roh. Ya, Daniel berdoa dan berpuasa selama 3 minggu, tapi Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan untuk memberi jawaban, tetapi malaikat itu dihadang oleh iblis dan terjadi peperangan rohani di udara. Ada pertempuran ya. Makanya kalau sebelum doa kita dijawab, kita udah menyerah, kita udah kecewa sama Tuhan, kita udah mulai hands up, kita nggak akan melihat mujizat Tuhan. Diperlukan ketekunan. Kemarin saya bawakan di WBI, kita harus berani membayar harga sebagai wanita-wanita pilihan Allah. Kenapa? Karena Tuhan menghargai orang-orang yang tekun, orang-orang yang berani membayar harga. Nah, mungkin kenapa kita harus tekun? Karena mungkin ada sesuatu yang Tuhan pengen bereskan. Ya, Yakobus 5 ayat 16, saling mengaku dosa. Mungkin ada dosa-dosa yang Tuhan pengen bereskan sehingga Tuhan belum mendengar doa kita. Ada karakter Tuhan yang sedang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan masih mengizinkan kita menanti jawaban Tuhan. Atau mungkin ada rencana Tuhan yang lain. Dan percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau Tuhan belum izinkan pintu yang sini, Tuhan tutup pintu yang sini, berarti Tuhan sedang membukakan pintu yang lain. Tuhan menjawab tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat, tetapi selalu tepat. Amin, Bapak Ibu. Boleh berkata bersama-sama dengan saya, Tuhan menjawab tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat, tetapi selalu tepat. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari terus tekun ya, jangan menyerah. Jangan putus asa ketika doa-doa kita dan belum terjawab. Lihat
kuasa Tuhan ya, di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Ketika hujan turun ya, dengan kuasa Tuhan ya. Kalau bahasa Ibraninya yad ya, kata yad artinya itu tangan, dalam arti lebih luas, yaitu sebagai dikatakan, diterjemahkan sebagai kuasa, daya, keperkasaan, kemampuan. Sehingga Elia dimampukan melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, sehingga Elia berlari begitu cepat. Bapak Ibu Saudara, ketika ada kuasa Tuhan di dalam kita, kita dapat melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Di saat kita tidak berdaya, saat kita tidak mampu, Tuhan memberi kemampuan bagi setiap kita. Kita harus mengalami ketekunan, ya, terus setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap semangat. Saya akan mengakhiri dengan satu ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar seorang wanita tua sebagai penjual tempe di Yogyakarta sana. Ketika dia membuat tempe, biasanya setiap malam dia buat tempe, besok pagi dia jual. Tetapi pagi-pagi ketika dia buka tempenya, loh kok tempeku belum jadi, padahal harusnya sudah jadi. Tapi sebagai orang yang percaya, dia orang yang suka beribadah, dia percaya, dia dengar firman, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Lalu dia tumpangin tangan tempenya, di dalam nama Yesus, tempeku jadi supaya aku bisa jual. Berlangsung beberapa waktu dia tunggu, dia mulai lihat lagi, lah kok belum jadi lagi. Dia berdoa lagi dalam nama Yesus. Aku percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan, tempeku jadi. Tidak jadi, sampai berkali-kali. Dia mulai menyerah, dia mau mulai, aduh Tuhan, kan katanya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tetapi dengan iman dia, ya udahlah, aku mau tetap ke pasar, apapun yang terjadi. Pokoknya aku percaya mungkin di perjalanan nanti ada mujizat yang terjadi. Dia pergi ke pasar dengan iman bahwa tempenya akan jadi tempe yang sudah jadi. Tetapi apa yang terjadi ketika sampai di pasar, dia mulai dengan ketakutan dan keraguan, dia buka bungkusnya. Belum jadi juga. Dia mulai, Tuhan kok gak dengar doa saya? Saya kan percaya, saya beriman, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Tidak juga tempenya jadi. Lalu dia tetap berdiam ketika pasar sudah mulai sepi. Dia merenung, aduh hari ini aku nggak dapat uang nih untuk jualan. Aku nggak dapat apa-apa, gimana ya? Dia mulai sedih. Tetapi ketika dia mulai mau menyerah, kuasa Tuhan bekerja. Tiba-tiba ada suara, Bu, saya mau beli tempe, apa ada ya tempe yang belum jadi? Waduh, dia kaget, jangan-jangan tempe saya udah jadi. Ini orang butuh tempe yang belum jadi. Lalu dia pelan-pelan buka, tempenya belum jadi. Iya Bu, saya butuh, saya borong deh semuanya. Karena anak saya di luar kota pengen makan tempe, tapi saya harus beli yang belum jadi supaya nanti sampai sana baru jadi. Diborong semuanya sampai habis. Dia baru melihat betapa Tuhan luar biasa. Kadangkala Tuhan mengizinkan ya kita mengalami, melewati dulu kebimbangan, ketakutan, kadang kita mungkin ragu-ragu, tetapi ayo belajar untuk percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Amin. Yang terakhir, berdoalah dengan iman, berdoalah dengan motivasi yang benar, dengan kesungguhan serta ketekunan, maka doamu adalah doa yang mendatangkan kuasa. Ada otoritas ilahi, kuasa Allah, kekuatan, kemampuan Allah untuk melakukan hal-hal yang besar dan mustahil. Doamu adalah doa yang mendatangkan kuasa. Amin. Selamat berdoa. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak Nick. Cuman sebelumnya, ayo kita sama-sama angkat tangan kita minta kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kita minta urapan kuasa Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba-Mu berdoa seperti Elia Tuhan, mendapatkan otoritas kuasa ilahi. Kami berdoa pagi hari ini, kami terima dengan iman ya Tuhan. Kuasa doa yang sama, Elia manusia yang biasa, tetapi dia mendapatkan otoritas ilahi. Kami juga minta Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada dalam Zoom ini Bapak, menerima otoritas kuasa ilahi, karena kami berdoa dengan
iman, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan motivasi yang benar, berdoa dengan ketekunan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, kami terima otoritas kuasa yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.